Pertemuan tak terduga. Dia baru 3 minggu tinggal di Jakarta. Cewek bule Australia berusia 26 tahun ini pindah karena dapat kontrak kerja setahun di perusahaan advertising besar di kawasan Sudirman. Rambutnya pirang kecoklatan, matanya biru, kulitnya putih banget sampai orang-orang di jalan sering nengok 2 kali. Dia tinggal di apartemen kecil di Kemang, 1 kamar tidur, cukup buat dia sendiri. Setiap pagi dia naik ojek online ke kantor, malamnya pulang capek dan langsung tidur. Hari itu hari Sabtu. Dia dapat tugas dari bosnya untuk cari lokasi syuting iklan mie instan baru. Temanya, kehidupan pasar tradisional. Dia disuruh ke Bekasi karena katanya pasar di sana masih autentik banget. Dia cuma mengangguk, padahal dia belum pernah ke Bekasi sama sekali. Dia buka Google Maps, lihat rute, lalu nekat naik KRL dari stasiun Tebet ke stasiun Bekasi. Sampai di stasiun Bekasi jam 10 pagi, cuaca sudah panas banget. Zia bawa tas ransel besar berisi kamera mirrorless, lensa cadangan, dan botol air yang tinggal setengah. Dia keluar stasiun, bingung mau naik apa. Ojek online harganya mahal banget karena surge. Akhirnya dia lihat deretan angkot hijau di depan stasiun. Dia tanya supir yang paling depan, ke pasar Pondok Gede bisa, Pak? Supirnya cuma ngangguk sambil nyanyi-nyanyi dangdut. Dia naik, duduk di bangku paling belakang. Angkot mulai jalan. Penumpang penuh, ada ibu-ibu bawa keranjang sayur, anak sekolah, bapak-bapak bawa kardus besar. Dia cuma bisa pegang tas erat-erat. Sepanjang jalan dia foto-foto lewat jendela, seneng banget lihat pemandangan yang beda dari Sydney. Tiba-tiba di tengah jalan, angkot berhenti mendadak. Mesin mati. Supir turun, buka kap mesin, ngomel-ngomel sendiri. Penumpang satu persatu turun karena sudah nggak sabar. Tinggal Zia yang masih duduk bengong. 15 menit kemudian supir angkot nyerah. Dia bilang mesinnya jebol, harus diderek. Zia akhirnya turun juga. Dia berdiri di pinggir jalan yang rame banget, panas, bau knalpot, dan bingung mau kemana. HP-nya tinggal baterai 20%, sinyal jelek. Dia coba buka Gojek, tapi loading terus. Keringat sudah banjir di punggungnya. Tiba-tiba ada motor metik hitam berhenti di depannya. Pengendaranya cowok berkulit sawo matang, pakai jaket hitam lusuh, helm full face. Dia buka helm, ternyata mukanya lumayan ganteng, brewok tipis, matanya tajam. Namanya Habib, 28 tahun, anak Habib keturunan Yaman Betawi, tinggal di Bekasi sejak kecil. Siang hari dia ngajar ngaji di musola dekat rumah, malam jadi driver ojek online buat nambah-nambah penghasilan. Habib lihat Zia berdiri sendirian bawa kamera gede, kelihatan banget lagi panik. Dia turun dari motor, mendekat, lalu nanya pakai bahasa Indonesia campur Inggris, "Mbak, kenapa? Tersesat ya?" Dia kaget ada yang nyapa, langsung jawab bahasa Inggris cepat. "Yes, my angkot broke down. I need to go to Pondok Gede Market." Habib ngangguk-ngangguk, pura-pura ngerti padahal cuma paham separuh. Dia lihat Zia sudah merah mukanya kepanasan, lalu nawarin, "Naik sama saya aja, gratis. Saya lewat sana." Zia ragu sebentar, tapi nggak ada pilihan lain. Dia akhirnya naik ke belakang motor Habib. Tas ranselnya dipakai di depan dada biar nggak jatuh. Habib nyalain motor, langsung tancap gas. Angin langsung kencang. Zia refleks pegangan di pinggang Habib. Dia malu sendiri, tapi Habib cuma senyum kecil di balik helm. Sepanjang jalan Habib cerita macam-macam pakai bahasa Indonesia yang pelan-pelan supaya Zia ngerti. Dia cerita soal Bekasi yang panasnya nggak ketulungan, soal banjir tiap hujan, soal martabak paling enak di mana. Zia cuma bisa ketawa ngakak tiap Habib salah ngomong bahasa Inggris. Misalnya bilang, "I very like at durian," sambil cengar-cengir. Mereka berhenti sebentar di warung pinggir jalan. Habib beliin Zia es teh manis gede. Dia minum habis dalam 5 detik, baru sadar betapa hausnya dia tadi. Sampai di pasar Pondok Gede, Habib turunin Zia di depan pintu masuk. Zia turun, buka dompet mau bayar, tapi Habib tolak mentah-mentah. "Gratis, Mbak."
Anggap sedekah buat bule yang nyasar, katanya sambil ketawa. Jia cuma bisa bilang terima kasih berkali-kali. Sebelum pergi, dia tiba-tiba nanya, boleh minta nomor WhatsApp? Buat? Kalau aku nyasar lagi. Habib kaget, tapi kasih nomornya. Dia naik motor lagi, ngacir sambil senyum-senyum sendiri. Malam harinya dia sudah di apartemen. Dia mandi, makan Indomie, lalu buka WhatsApp. Dia kirim pesan singkat ke nomor yang tadi disimpan dengan nama Habib Ojek. Isinya cuma, "Hi, it's Zia from this morning. Thank you so much for today." Nggak sampai 2 menit, Habib balas, "Sama-sama Mbak Zia. Seneng bisa bantu. Hati-hati ya di Jakarta." Dia tersenyum lebar baca pesan itu. Dia nggak tahu kenapa, tapi dadanya berdebar aneh. Keesokan harinya, Minggu pagi, Zia bangun dan langsung cek HP. Ada pesan baru dari Habib, dikirim jam 5 pagi. "Pagi Mbak Zia. Lagi apa hari ini?" Dia balas sambil senyum-senyum sendiri di kasur. Dari situ mereka mulai chat tiap hari. Kadang cuma cerita kecil, kadang saling kirim foto. Habib kirim foto anak-anak TPA yang lagi belajar mengaji. Zia kirim foto kopi susu gula aren yang dia minum di cafe Shop Kemang. Seminggu kemudian Zia sudah hafal jadwal Habib. Pagi sampai sore ngajar ngaji, malam jadi driver ojek online. Dia malah sering pura-pura pesan ojek online ke Habib padahal cuma mau ketemu sebentar. Habib selalu datang tepat waktu, bawa helm cadangan yang sudah dia beliin khusus buat Zia. Mereka nggak pernah janjian lama-lama, cuma ngobrol 10 menit di pinggir jalan. Tapi Zia merasa itu cukup buat bikin harinya jauh lebih cerah. Tanpa mereka sadari, benih-benih rasa sudah mulai tumbuh di hati masing-masing. Zia yang biasanya cuek sama cowok Indonesia, sekarang tiap buka WhatsApp langsung cari chat Habib. Habib yang dari kecil diajarkan keluarganya untuk nggak pacaran sembarangan, sekarang tiap habis ngajar ngaji malah buka chat Zia duluan. Dan semua itu bermula dari satu angkot mogok di pinggir jalan Bekasi yang panas banget itu. Chat yang makin dalam. 2 bulan berlalu sejak angkot mogok itu. Zia dan Habib sudah chat setiap hari tanpa putus. Pagi Habib kirim salam, siang Zia kirim foto makan siangnya di kantor, malam mereka saling cerita sebelum tidur. Kadang cuma stiker, kadang cerita panjang. Zia simpan chat mereka sampai ribuan pesan, scroll ke atas kalau lagi kangen. Dia mulai sering cari alasan ke Bekasi. Kadang beneran ada syuting iklan, kadang cuma bohongan biar bisa ketemu Habib. Dia sudah hafal rute KRL Tebet Bekasi, sudah tahu angkot mana yang gak gampang mogok, sudah tahu warung es teh manis paling enak di dekat stasiun. Orang kantor mulai curiga kenapa Zia tiba-tiba rajin banget ke Bekasi, tapi dia cuma bilang, lokasi bagus di sana. Habib juga berubah. Dulu dia cuma pakai baju koko lusuh kalau ngajar ngaji, sekarang mulai pakai kemeja lengan pendek yang agak rapi kalau tahu mau ketemu Zia. Dia juga mulai rajin potong rambut, padahal biasanya sebulan sekali baru ke tukang cukur. Anak-anak TPA nanya kenapa Ustaz kok ganteng terus, Habib cuma ketawa sambil garuk kepala. Pertemuan mereka selalu sederhana. Habib jemput Zia di stasiun, naik motor berdua, muter-muter Bekasi tanpa tujuan jelas. Mereka pernah ke pasar Keranji yang rame banget. Zia beli batik murah, Habib nawarin bawa tasnya. Mereka pernah ke situ Rawa Gede, duduk di pinggir danau sambil makan kerupuk dari plastik. Zia suka banget sama cara Habib cerita. Dia cerita soal masa kecilnya di kampung, soal ayahnya yang ustaz terkenal, soal ibunya yang jago masak rendang. Zia juga mulai buka-bukaan. Dia cerita soal Sydney, pantai Bondi yang selalu ramai, gereja dekat rumahnya yang dia datangi tiap minggu bareng mama papanya. Dia cerita soal Natal di rumah neneknya, pohon Natal gede, kado di bawah pohon. Habib cuma diam mendengarkan, kadang bertanya hal-hal kecil seperti, salju beneran turun di Australia ya? Zia ketawa, terus jelasin kalau di Sydney jarang salju, paling cuma dingin. Satu malam mereka jalan ke pasar malam Pondok Gede. Lampu warna-warni, bau sate, teriakan pedagang. Habib beliin Zia martabak manis keju coklat yang porsinya gede banget.
Mereka duduk di trotoar, makan pakai tangan, nggak peduli baju kotor. Dia belepotan keju di bibir. Habib ambil tisu terus hapusin pelan. Gerakan kecil itu bikin Zea diam beberapa detik, jantungan. Setelah makan mereka naik odong-odong yang muter lagu dangdut. Zea teriak-teriak kegirangan kayak anak kecil. Habib cuma senyum lebar lihat Zea happy. Lampu odong-odong nyala-nyala, musik kencang, orang-orang pada nengok ke arah bule yang lagi heboh sendiri. Malam itu Zea pulang ke Kemang jam 11, biasanya dia paling takut pulang malam, tapi bareng Habib rasanya aman banget. Kebiasaan baru muncul. Kalau Zea lagi meeting di kantor dan bosnya marah-marah, dia langsung chat Habib. Habib balas singkat, sabar ya Ze, nanti aku jemput, kita cari es krim. Kalau Habib lagi capek ngajar anak-anak nakal di TPA, Zea kirim foto kucing gemoy dengan caption, ini buat ustaz yang lagi pusing. Mereka jadi pelampiasan satu sama lain tanpa sadar. Dia mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius. Dia download aplikasi, tiap malam latihan ngomong sama Habib lewat voice note. Habib suka banget denger Zea bilang, aku lagi makan bakso, dengan logat Australia yang kental. Habib juga mulai belajar bahasa Inggris lebih giat, kadang salah grammar, tapi Zea malah suka karena lucu. Satu hari Zea lagi di Bekasi sampai sore. Mereka duduk di warung kopi pinggir kali, minum kopi hitam pahit. Matahari mulai turun, langit orange. Zea tiba-tiba nanya tanpa melihat Habib, kamu pernah pacaran belum sih, Bib? Habib lagi minum kopi, hampir tersedak. Dia taruh gelas pelan, diam lama, baru jawab pelan, belum pernah yang serius. Di keluarga aku, pacaran itu harus yang langsung nikah. Nggak boleh main-main. Zea cuma mengangguk, pura-pura sibuk ngaduk kopi padahal sudah dingin. Dia nggak bilang apa-apa lagi, tapi hatinya bergetar keras. Malam itu dia pulang ke apartemen, langsung buka lemari, ambil Alkitab kecil yang selalu dibawa dari Sydney. Dia baca beberapa ayat, tapi pikirannya malah ke Habib. Dia sadar, perasaan ini sudah nggak bisa dibohongi lagi. Habib juga nggak tidur malam itu. Dia duduk di teras rumah kontrakan kecilnya di Bekasi, lihat bintang-bintang yang jarang kelihatan karena polusi. Dia ingat senyum Zea, cara Zea ketawa lepas, cara Zea pegang lengannya pas motor ngerem mendadak. Dia tahu dia sudah jatuh cinta, tapi langsung ingat kata-kata ayahnya bertahun-tahun lalu. Anak Habib nggak boleh nikah sama yang bukan muslim. Dua orang ini, dari dunia yang beda banget, sekarang terhubung lewat chat yang nggak pernah sepi. Mereka belum berani bilang, suka. Tapi setiap pesan yang dikirim malam-malam, setiap jemput di stasiun, setiap makan martabak bareng, sudah jadi pengakuan tanpa kata-kata. Dan perasaan itu terus tumbuh, pelan tapi pasti, sampai akhirnya nggak bisa disembunyikan lagi. Pengakuan cinta di parkiran masjid. Hari itu adalah malam Sabtu pertengahan Ramadan. Masjid besar dekat rumah Habib mengadakan peringatan Maulid Nabi yang rame banget. Ratusan orang datang, jamaah laki-laki dan perempuan terpisah, lampu hias warna-warni terpasang di halaman, karpet merah digelar sampai ke jalan. Habib ikut panitia, sibuk dari pagi mengatur parkir dan membagikan air mineral gratis. Dia sudah dengar cerita acara ini dari Habib seminggu sebelumnya. Awalnya dia cuma bilang mau datang, sekadar lihat-lihat. Tapi 2 hari sebelum acara, dia chat Habib malam-malam. Dia mau datang beneran, tapi takut salah kostum. Habib langsung kirim foto gamis panjang warna krem milik kakaknya plus kerudung segi 4 hitam. Besoknya Zea jemput baju itu di depan gang rumah Habib, cuma 5 menit, tapi sudah bikin jantungnya deg-degan. Malam acara tiba. Dia datang naik taksi online sampai depan masjid jam 8 malam. Dia pakai gamis yang agak kegedean, kerudungnya dilipat-lipat supaya rapi, tapi tetap kelihatan banget kalau dia orang baru. Beberapa ibu-ibu melirik, ada yang senyum ramah, ada yang cuma nengok doang. Zea langsung cari tempat duduk paling belakang di bagian perempuan. Dia duduk selonjoran, kaki disilang di bawah gamis, tangan pegang tas kecil erat-erat. Acara dimulai. Bacaan sholawat, ceramah, lalu pembacaan maulid. Zea nggak ngerti satu kata pun,
Tapi dia ikut goyang-goyang pelan kayak orang di sebelahnya. Sesekali dia lirik ke arah Habib yang sibuk bolak-balik bawa kotak air mineral. Habib pakai baju koko putih lengan pendek, sarung hitam, dan peci hitam. Jean gak bisa berhenti lihat. Dia sadar wajah Habib malam itu lebih cerah dari biasanya. Acara selesai jam 11 lewat. Orang-orang mulai bubar. Dia keluar pelan-pelan, takut nyasar di kerumunan. Dia berdiri di pinggir halaman, nunggu Habib yang bilang mau jemput setelah semua beres. Tapi orang makin sepi, lampu mulai dimatikan satu persatu. Akhirnya Habib muncul, muka capek tapi langsung tersenyum lebar pas lihat Zea masih pakai gamis dan kerudung. Mereka jalan kaki ke parkiran motor yang sudah hampir kosong. Hanya ada beberapa motor tersisa dan lampu jalan yang temaram. Angin malam agak dingin, bau rumput basah karena tadi sore hujan. Mereka berhenti di dekat motor Habib. Dia lepas kerudungnya pelan-pelan, rambut pirangnya langsung jatuh ke pundak. Habib cuma berdiri memandang, enggak berkedip. Tiba-tiba Zea maju satu langkah. Dia tatap mata Habib dalam-dalam, tangannya gemetar sedikit. Tanpa rencana, tanpa mikir panjang, kata-kata itu keluar sendiri dari mulutnya. Aku suka sama kamu, Bib. Beneran suka. Dari lama. Habib kaget sampai mundur setengah langkah. Mukanya langsung merah padahal lampu kuning. Dia buka mulut, mau ngomong, tapi nggak keluar suara. Akhirnya dia tarik napas dalam, tatap Zea balik, dan pelan banget bilang, aku juga suka sama kamu, Ze. Dari pertama kali jemput kamu di pinggir jalan itu. Mereka diam beberapa detik. Hanya suara motor lewat di kejauhan. Zea maju lagi, peluk Habib erat. Habib kaku dulu, lalu pelan-pelan balas peluk. Tangan Zea di punggung Habib terasa dingin. Tangan Habib di punggung Zea terasa panas. Mereka peluk lama, sampai dia mundur duluan karena takut ada yang lihat. Habib langsung lirik kiri kanan, untung parkiran sudah sepi betul. Dia buka suara lagi, suaranya agak serak. Ze, aku serius suka sama kamu. Tapi aku nggak tahu bisa apa nggak kita bareng. Aku Muslim, kamu Kristen. Keluargaku, ayahku, mereka nggak akan nerima kalau aku bawa pulang cewek non-Muslim. Zea cuma mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca tapi dia tahan supaya nggak nangis. Dia pegang tangan Habib erat, jari-jari mereka saling kait. Aku tahu, Bib, aku juga tahu ini berat. Tapi aku nggak mau bohong lagi sama perasaan aku. Kita cari jalan pelan-pelan aja, ya? Habib nggak jawab langsung. Dia tarik Zea peluk lagi, kali ini lebih erat, seperti takut Zea hilang. Mereka berdiri begitu beberapa menit, sampai akhirnya Habib lepas pelukan, buka helm cadangan, dan nyalain motor. Sepanjang perjalanan ke stasiun Bekasi, Zea peluk pinggang Habib lebih erat dari biasanya. Habib nggak ngomong apa-apa, tapi tangannya sesekali pegang tangan Zea yang melingkar di perutnya. Sampai stasiun, Zea turun. Dia kasih senyum kecil, lalu masuk ke dalam stasiun tanpa menoleh lagi. Habib nunggu sampai kereta datang dan pergi baru pulang. Di jalan pulang ke rumah, dia nggak berani mikir terlalu jauh. Hatinya senang sekaligus takut. Senang karena akhirnya perasaan itu keluar juga. Takut karena dia tahu, mulai malam ini, semuanya bakal jadi jauh lebih susah. Dia di dalam kereta malam itu duduk dekat jendela. Dia buka kaca jendela, angin malam masuk kencang. Dia taruh tangan di dada, rasanya masih hangat bekas pelukan Habib. Dia tahu dia sudah jatuh terlalu dalam. Dia juga tahu, perjalanan ke depan bakal penuh lubang dan duri. Tapi malam itu dia nggak peduli. Dia cuma mau nikmatin rasa yang baru saja diakui itu. Malam Maulid yang seharusnya jadi malam penuh berkah, malah jadi malam mereka resmi saling mengaku cinta. Dan sejak detik itu, hubungan mereka nggak lagi cuma pertemanan biasa. Mereka sudah masuk ke jalan yang nggak ada papan, kembali. Rahasia yang mulai bocor. Seminggu setelah pengakuan di parkiran masjid, Zea dan Habib masih berusaha bertemu sebisa mungkin. Mereka sudah lebih berani pegangan tangan di motor kalau jalan sepi.
Kadang Zea cium pipi Habib cepat-cepat kalau sudah sampai depan apartemen. Tapi mereka juga tambah hati-hati. Habib selalu matiin lokasi HP kalau ketemu Zea. Zea hapus notifikasi WhatsApp biar temen kantor nggak curiga. Mereka tahu kalau sampai ketahuan bakal ribet banget. Masalah pertama datang dari rumah Habib. Kakak perempuannya, Mbak Laila, yang berusia 32 tahun dan sudah punya 2 anak, kebetulan pulang ke rumah orang tua hari Rabu sore. Habib lagi mandi, HP-nya tergeletak di meja ruang tamu tanpa kunci layar. Mbak Laila mau pinjam HP adiknya buat telepon suaminya. Pas buka WhatsApp, chat paling atas adalah Zea. Mbak Laila langsung penasaran. Dia buka, ribuan pesan. Foto Zea pakai gamis di acara maulid. Foto selfie Zea di motor Habib. Voice note Zea bilang, kangen. Mbak Laila kaget sampai duduk di kursi. Dia scroll lebih ke atas, baca pengakuan cinta mereka. Matanya langsung panas. Tanpa pikir panjang dia screenshot beberapa bagian, lalu kirim ke ibunya lewat WA keluarga. Malam itu juga rumah Habib rame. Ayahnya, yang dipanggil Abah Hasan, ustaz terkenal di Bekasi, duduk di ruang tamu dengan muka merah padam. Ibu Habib nangis-nangis di pojokan. Mbak Laila dan 2 kakak laki-laki Habib juga datang. Habib dipanggil dari kamar, langsung disuruh duduk di karpet depan Abah Hasan. Abah Hasan buka HP, tunjukin screenshot chat Zea. Habib langsung pucat. Dia nunduk, nggak berani ngomong. Abah Hasan bicara keras tapi suaranya dingin. Dia bilang anak Habib nggak boleh pacaran sama orang kafir. Kalau mau serius, Zea harus masuk Islam dulu, titik. Kalau enggak, putus sekarang juga. Habib cuma bisa ngangguk lelet. Dia nggak berani nantang ayahnya. Malam itu dia tidur di musola, nggak pulang ke kamar. Keesokan harinya Habib chat Zea cuma 1 kalimat, keluargaku sudah tahu. Dia lagi di kantor, langsung minta izin ke toilet, duduk di bilik sambil gemetar. Dia tahu ini bakal terjadi cepat atau lambat, tapi nggak nyangka secepat ini. Dia balas, kita ketemu malam ini ya, aku mau dengar langsung. Mereka ketemu di warung makan 24 jam dekat stasiun Cawang, tempat yang jauh dari Bekasi dan Kemang supaya nggak ketemu orang yang kenal. Habib datang dengan muka kusut, mata merah kayak nggak tidur. Dia langsung peluk Habib sebentar di sudut warung yang sepi. Habib cerita semuanya, screenshot, kemarahan Abah Hasan, ancaman kalau nggak putus bakal dikawinkan sama anak temen ustaz. Zea cuma diam, pegang tangan Habib erat-erat sepanjang cerita. Di sisi lain, orang tua Zea di Sydney juga mulai curiga. Zea sering video call sambil senyum-senyum sendiri. Kadang buru-buru matiin kamera kalau ada notifikasi masuk. Suatu minggu sore waktu Sydney, malam di Jakarta, Zea lagi cerita biasa sama mama papanya. Tanpa sengaja dia bilang, di sini aku lagi deket sama cowok Indonesia, namanya Habib. Mama Zea langsung berhenti nyanyi-nyanyi sama anjing peliharaan. Papa Zea yang lagi baca koran langsung angkat kepala. Video call malam itu jadi panjang. Papa Zea tanya macam-macam, agama Habib, pekerjaan, keluarga. Zea jawab jujur semua. Begitu dengar Habib Muslim taat dan anak ustaz, muka Papa Zea berubah. Dia bilang pelan tapi tegas, beda agama itu berat sekali. Zea sudah besar, tapi mereka nggak mau anaknya susah nanti. Mama Zea cuma diam, matanya berkaca-kaca. Zea matiin telepon dengan alasan mau tidur, padahal langsung nangis di kamar mandi apartemen sampai air hangat habis. 2 hari kemudian, tekanan makin menjadi. Teman-teman Habib di masjid mulai nanya kenapa dia jarang kelihatan. Katanya ada yang lihat dia naik motor sama bule. Anak-anak TPA juga nanya ustaz kok murung terus. Habib cuma jawab capek ngajar. Padahal setiap malam dia cuma bisa baca chat lama Zea sambil nahan tangis. Zea juga mulai susah tidur. Dia buka Alkitab setiap malam, baca ayat-ayat tentang kasih, tapi malah tambah bingung. Teman kantor mulai nanya kenapa dia sering melamun. Zea cuma bilang kangen rumah, padahal yang dirindukan adalah Habib. Satu malam Habib nekat datang ke Kemang jam 1 malam. Dia parkir motor jauh,
Naik ke lantai dia pakai tangga darurat biar nggak ketemu satpam. Dia buka pintu apartemen, langsung peluk Habib di depan pintu. Mereka duduk di lantai ruang tamu, nggak nyalain lampu besar, cuma lampu tidur kuning. Mereka pelukan lama banget, nggak ngomong apa-apa. Cuma sesekali dia cium kening Habib, Habib cium tangan Zeya. Habib akhirnya buka suara. Dia bilang dia nggak mau ninggalin Zeya, tapi juga nggak bisa melawan keluarga. Zeya bilang dia juga nggak mau kehilangan Habib, tapi juga nggak mau bohong sama Tuhan dan orang tuanya. Mereka cuma bisa saling peluk lebih erat, seperti orang tenggelam yang saling pegang biar nggak hanyut. Pagi harinya Habib pulang sebelum subuh. Dia berdiri di balkon apartemen, lihat motor Habib menjauh di jalanan yang masih sepi. Dia tahu, rahasia mereka sudah nggak rahasia lagi. Tekanan dari dua keluarga sudah mulai datang dari segala arah. Dan mereka berdua cuma bisa bertahan sambil berharap ada jalan keluar, meskipun semakin hari jalan itu terlihat semakin sempit. Upaya Zeya belajar Islam. Zeya nggak mau menyerah begitu saja. Setelah malam penuh tangis di apartemennya, dia bangun pagi-pagi dengan keputusan baru. Dia akan belajar Islam beneran, dari nol, tanpa pura-pura. Bukan karena terpaksa, tapi karena dia pengen mengerti dunia Habib lebih dalam. Kalau nanti memang harus memilih, setidaknya dia sudah pernah mencoba sepenuh hati. Sabtu pagi pertama, jam 7, Zeya sudah berdiri di depan gang rumah Habib. Pakai kaos lengan panjang, celana panjang, dan kerudung instan yang baru dibeli di Tanah Abang. Habib kaget banget lihat Zeya datang sendiri naik ojek online. Dia langsung ajak masuk ke rumah. Ibunya Habib lagi di dapur, melirik sekilas, mukanya masih datar tapi nggak mengusir. Itu sudah kemajuan. Habib bawa Zeya ke ruang tengah yang sekaligus jadi tempat mengaji. Karpet hijau, beberapa mushaf Al-Quran di rak kayu, kipas angin plafon berisik. Habib kasih Zeya buku Iqra, kecil dan buku panduan tajwid warna-warni. Mereka mulai dari huruf hijaiyah. Zeya baca alif ba ta ta. Pelan-pelan, logat Australianya masih kental, tapi serius banget. Kalau salah, Habib ulang pelan sambil senyum. 2 jam berlalu tanpa terasa. Setelah itu Zeya minta diajari wudhu. Mereka ke kamar mandi belakang. Habib jelasin urutan sambil praktik sendiri dulu, lalu Zeya ikutin. Air comberan sedikit nyiprat ke gamis, tapi Zeya cuma ketawa kecil. Habis wudhu mereka sholat duha berdua. Zeya ikut gerakan dari belakang, salah-salah sedikit, tapi Habib nggak pernah koreksi keras. Selesai sholat, Zeya duduk selonjoran di karpet, muka merah karena malu tapi mata berbinar. Minggu-minggu berikutnya jadi rutinitas baru. Setiap Sabtu dan Minggu pagi Zeya datang ke rumah Habib. Kadang naik KRL, kadang naik taksi kalau lagi hujan. Dia sudah hafal bacaan surat-surat pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Habib kasih bintang stiker di buku catatannya setiap kali Zeya lancar. Buku itu sekarang penuh stiker warna-warni, kayak buku anak TK. Zeya juga mulai ikut puasa Senin Kamis bareng Habib. Pertama kali buka puasa di rumah Habib, ibunya yang masak kolak pisang dan opor ayam. Zeya makan banyak banget sampai kekenyangan. Ibu Habib akhirnya tersenyum tipis. Itu pertama kalinya ibu Habib tersenyum ke arah Zeya. Habib lihat dari jauh, hampir nangis saking senengnya. Satu hari Zeya minta ikut ngajar TPA sore hari. Habib awalnya ragu, takut anak-anak nakal, tapi Zeya ngeyel. Dia pakai gamis panjang dan kerudung lebar, bawa tas berisi permen dan stiker. Anak-anak langsung heboh lihat teteh bule. Zeya duduk di karpet bareng anak-anak perempuan, ajarin baca Iqra sambil kasih permen setiap halaman selesai. Anak-anak pada rebutan duduk dekat Zeya. Pulang TPA, anak-anak lari-lari ke ibu-ibu mereka sambil teriak, "Teteh Zeya cantik banget, Bu." Keluarga Habib pelan-pelan luluh. Mbak Laila yang dulu paling keras, sekarang malah kasih Zeya baju kurung baru warna pastel. Ibu Habib mulai ngajak Zeya masak bareng di dapur, ajarin bikin nasi kebuli. Abah Hasan masih cuek, tapi nggak pernah ngomel lagi kalau Zeya datang. Cuma sesekali melirik tajam, tapi itu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
Jia seneng banget lihat perubahan kecil itu. Jia juga mulai pakai kerudung setiap ke Bekasi, bahkan kalau cuma sebentar. Dia beli beberapa pasang sendiri di pasar. Teman kantor mulai nanya kenapa tiba-tiba berkerudung. Zia cuma jawab, lebih adem. Kok? Dia nggak mau cerita dulu, takut dikira pindah agama cuma karena cowok. Puncaknya adalah satu Jumat sore. Habib ajak Zia ke masjid besar untuk ikut pengajian umum. Zia duduk di bagian perempuan, pakai mukena pinjaman, ikut sholat Jumat berjamaah meskipun cuma ikut gerakan. Habis pengajian, ustaz yang ngisi ceramah ngasih kesempatan buat yang mau syahadat. Beberapa orang maju, termasuk satu orang Cina yang sudah belajar lama. Dia tiba-tiba berdiri. Jantungnya berdegup kencang banget. Dia jalan pelan ke depan, semua orang melotot. Habib yang duduk di syaf laki-laki langsung pucat. Jia sampai depan ustaz, tangannya dingin. Ustaz tanya pelan apakah dia siap. Jia buka mulut, tapi tiba-tiba kata-kata macet. Gambar mama papanya di Sydney, gereja kecil tempat dia dibaptis, lagu-lagu Natal, semua berputar di kepalanya. Dia mundur selangkah, matanya berkaca-kaca. Dia lihat ke arah Habib yang sekarang berdiri di pintu syaf perempuan, muka penuh harap sekaligus takut. Dia geleng pelan, lalu balik ke tempat duduknya sambil nunduk. Beberapa ibu-ibu melirik, ada yang menghela napas kecewa, ada yang cuma diam. Habis acara, di parkiran motor, Zia langsung nangis di pelukan Habib. Motor-motor lain sudah pada pulang, tinggal mereka berdua. Zia sesenggukan, badannya gemetar. Dia bilang dia takut kalau masuk Islam cuma karena cinta, nanti Tuhannya marah. Dia takut kehilangan identitasnya, takut nggak bisa lagi nyanyi lagu gereja, takut mama papanya nggak kenal lagi sama anaknya. Habib cuma peluk Zia erat-erat, nggak ngomong apa-apa. Dia nggak marah, nggak kecewa, cuma sedih banget. Dia tahu Zia sudah berusaha luar biasa keras. Belajar dari nol, puasa, pakai kerudung, ikut ngajar anak-anak, semua itu bukan main-main. Tapi dia juga tahu, iman gak bisa dipaksa. Malam itu mereka pulang tanpa ngomong banyak. Zia tidur sambil peluk Alkitab dan buku ikhlas sekaligus di bantal. Habib tidur di musola lagi, sujud lama banget sampai karpet basah. Dia sudah membuktikan dia mau berusaha. Tapi ternyata usaha itu belum cukup untuk meruntuhkan tembok agama yang sudah berdiri ribuan tahun. Dan malam itu mereka berdua sadar, cinta saja ternyata nggak selalu cukup. Tekanan dari dua keluarga. Hari-hari setelah Zia mundur dari syahadat jadi jauh lebih berat. Mereka masih ketemu, tapi sudah nggak sebebas dulu. Habib nggak berani lagi jemput Zia sampai depan apartemen. Mereka cuma ketemu di tempat-tempat jauh, seperti pom bensin 24 jam di Cibubur atau warung makan kecil di pinggir tol Jagorawi. Kadang cuma duduk di motor, mesin mati, ngobrol 10 menit, lalu pulang masing-masing. Orang tua Zia akhirnya ambil keputusan besar. Mereka beli tiket pesawat ke Jakarta tanpa bilang dulu ke Zia. Suatu Selasa pagi, Zia lagi mandi, tiba-tiba dapat telepon dari mamanya. Kami sudah di Bandara Suta, jemput ya, sayang. Zia kaget sampai sabun masuk mata. Dia buru-buru pakai baju, naik taksi ke bandara dengan perasaan campur aduk. Papa dan Mama Zia menginap di Hotel Bintang 5 di Senayan. Mereka minta ketemu Habib secepatnya. Habib nggak bisa nolak. 2 hari kemudian, pertemuan keluarga diadakan di restoran Jepang mewah di lantai 46 Mall Besar Jakarta Selatan. Meja bundar, pemandangan kota malam, suasana dingin banget meskipun AC-nya nggak terlalu kencang. Papa Zia pakai kemeja polo rapi, Mama Zia pakai dress hitam polos. Abah Hasan pakai baju koko putih dan sarung. Ibu Habib pakai mukena lengan panjang meski cuma makan malam. Habib dan Zia duduk bersebelahan, tapi nggak berani saling pandang lama-lama. Makan malam berjalan kaku. Papa Zia buka pembicaraan dengan bahasa Inggris yang tegas. Dia bilang mereka menghormati agama Islam, tapi mereka juga nggak rela anak tunggal mereka pindah agama. Mama Zia cuma mengangguk sesekali, matanya merah. Abah Hasan balas dengan suara tenang tapi keras, di dalam Islam,
pernikahan beda agama nggak boleh. Kalau Zea mau nikah sama Habib, ya harus masuk Islam dulu. Nggak ada kompromi. Habib cuma nunduk sepanjang malam. Zea pegang gelas air putih terus, nggak dilepas. Makanan datang bertubi-tubi, tapi hampir nggak ada yang habis. Setelah 1,5 jam, pertemuan selesai tanpa hasil. Papa Zea bayar bil, semua orang berdiri, salaman kaku, lalu pisah tanpa senyuman. Di lift turun, Zea nangis tanpa suara. Papanya peluk dari samping, mamanya pegang tangan Zea erat-erat. Mereka nggak ngomong apa-apa sampai masuk kamar hotel. Habib pulang ke Bekasi naik motor sendirian. Hujan gerimis, dia nggak pakai jas hujan. Sampai rumah jam 11 malam, Abah Hasan masih nunggu di ruang tamu. Langsung tanya hasilnya. Habib cuma bilang, belum ada keputusan, Bah. Abah Hasan cuma menghela napas panjang, lalu masuk kamar. 2 hari berikutnya, orang tua Dea ajak Zea jalan-jalan ke Bandung, ke puncak. Pura-pura liburan, padahal sebenarnya mau jauhkan Zea dari Habib. Zea ikut, tapi HP-nya nggak pernah lepas dari tangan. Setiap malam dia chat Habib dari kamar hotel, cerita betapa beratnya tekanan dari papa mamanya. Habib cuma bales singkat, takut chatnya kebaca lagi sama keluarga. Tensi makin naik saat Abah Hasan ngomong di pengajian rutin malam Jumat. Tanpa nyebut nama, dia cerita tentang anak muda yang tergoda bule, lupa agama, lupa darah keturunan Habib. Jamaah pada manggut-manggut, beberapa langsung lirik ke Habib yang duduk di syaf paling belakang. Besoknya, teman-teman Habib di masjid mulai menjauh. Ada yang unfollow Instagram, ada yang gak sapa lagi kalau ketemu di jalan. Zea juga nggak kalah susah. Papanya mulai batasi uang bulanan, bilang kalau Zea nggak mau putus, mereka bakal tarik Zea pulang ke Sydney sebelum kontrak habis. Zea nangis tiap malam di hotel, tapi nggak berani melawan langsung. Akhirnya, satu malam di taman kecil dekat apartemen Zea, mereka ketemu terakhir kali sebelum orang tua Dea pulang ke Sydney. Taman sepi, cuma ada lampu taman kuning dan suara jangkrik. Mereka duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Zea pakai hoodie besar, rambutnya dikuncir asal. Habib pakai jaket hitam lusuh yang sama dari pertama ketemu. Zea buka suara duluan. Dia bilang dia sudah coba segalanya, belajar Quran, puasa, kerudung, ikut ngajar anak-anak, hampir syahadat. Tapi setiap kali hampir sampai garis, dia mundur. Dia takut bohong sama Tuhannya sendiri. Dia takut nanti masuk Islam cuma demi Habib, terus suatu hari menyesal. Habib cuma diam lama. Matanya merah, tapi air mata nggak jatuh. Dia bilang dia juga nggak bisa ninggalin agama, ninggalin Abah Hasan, ninggalin nama keluarga. Kalau dia nekat, dia bakal dikucilkan, mungkin diusir dari rumah, nggak bisa ngajar lagi di masjid. Dia nggak sanggup bayangin hidup tanpa keluarga besarnya. Mereka saling pandang lama. Angin malam dingin, tapi badan mereka panas. Dia peluk Habib erat-erat, kepalanya di dada Habib. Habib peluk balas, dagunya di atas kepala Zea. Mereka peluk berjam-jam, sampai lampu taman satu persatu mati otomatis. Nggak ada kata putus yang diucapin, tapi keduanya sudah tahu ini adalah pelukan perpisahan. Zea yang mundur duluan. Dia lepas pelukan, hapus air mata paksa, lalu kasih senyum kecil yang pahit. Dia jalan mundur beberapa langkah, masih tatap Habib, lalu berbalik masuk ke lobi apartemen tanpa menoleh lagi. Habib berdiri di tempat yang sama sampai dia hilang dari pandangan. Malam itu mereka berdua tidur tanpa chat lagi. HP dimatikan, pintu kamar dikunci, lampu dimatikan. Mereka tahu, besok dunia bakal balik menuntut keputusan akhir. Dan keputusan itu sudah semakin jelas. Mereka nggak bisa bareng. Cinta mereka sudah sampai di ujung jalan buntu. Tembok agama dan keluarga terlalu tinggi untuk didaki berdua. Perpisahan di bandara. 6 bulan berlalu sejak malam di taman itu. Kontrak kerja Zea di Jakarta selesai. Perusahaan nawarin perpanjang 1 tahun lagi, tapi Zea tolak. Dia nggak kuat lagi tinggal di kota yang setiap sudutnya ada bayangan Habib. Setiap lewat Kemang, lewat stasiun Bekasi,
lewat pasar malam Pondok Gede, dadanya langsung sesak. Lebih baik pulang, walau sakitnya sama saja. Hari kepulangan ditetapkan, Kamis pagi, pesawat jam 10. Dia packing sendirian di apartemen yang sudah kosong. Dia sumbangin sebagian besar baju dan perabot ke pembantu komplek. Tinggal satu koper besar, satu ransel, dan satu kardus kecil berisi barang-barang yang gak mau dilepas. Buku Ikra, gamis krem pinjaman Mbak Laila, kerudung-kerudung yang pernah dipakai, dan buku Yasin kecil yang pernah Habib kasih. Malam sebelum berangkat, Zea gak bisa tidur. Dia duduk di lantai kosong, buka kardus itu, lalu keluarin semua barang satu persatu. Dia pegang gamisnya, bau sabun colek Ibu Habib masih samar-samar nempel. Dia buka buku Yasin. Di halaman tengah ada foto polaroid mereka berdua di odong-odong. Zea ketawa ngakak, Habib cuma senyum malu-malu. Zea peluk foto itu ke dada sampai pagi. Habib tahu Zea pulang hari Kamis. Dia nggak minta izin apa-apa ke keluarga. Pagi-pagi jam 5 sudah mandi, pakai baju koko putih yang sama waktu acara maulid dulu, naik motor ke Bandara Soekarno-Hatta. Sampai jam 7, parkir motor di parkiran paling jauh, lalu masuk Terminal 3 sendirian. Dia berdiri di depan loket check-in, nunggu Zea muncul. Dia datang jam 8:15, naik taksi online. Matanya bengkak, rambut dikuncir asal, pakai hoodie besar dan celana jeans. Dia lihat Habib dari kejauhan, langsung berhenti jalan. Mereka tatap satu sama lain beberapa detik, lalu Zea narik kopernya pelan mendekat. Mereka duduk di bangku panjang depan gate 12, masih 2 jam sebelum boarding. Orang-orang lalu lalang, bawa koper, bawa anak kecil, tapi mereka berdua seperti terpisah di dunia sendiri. Nggak ada yang buka suara dulu. Cuma saling pandang, kadang senyum kecil, kadang nunduk. Zea akhirnya buka tas ranselnya, keluarin kotak kecil dari kayu. Di dalamnya gelang kayu coklat yang mereka beli bareng di pasar malam Pondok Gede dulu. Gelang itu sudah agak pudar warnanya karena sering dipakai Zea. Dia taruh gelang di tangan Habib, telapak tangan Habib dingin banget. Habib juga buka jaketnya, ambil dari saku dalam buku Yasin kecil yang sampulnya sudah usang. Dia kasih ke Zea, buku itu sudah penuh coretan kecil tangan Habib di pinggir halaman. Habib bilang pelan, biar kamu tetap ingat aku tiap buka halaman ini. Mereka peluk sekali lagi. Pelukan terakhir. Zea taruh kepala di dada Habib, dengar detak jantung yang cepat banget. Habib cium rambut Zea berkali-kali, tangannya gemetar. Orang-orang pada nengok, tapi mereka nggak peduli. Pelukan itu lama sekali, sampai petugas bandara lewat dan kasih kode supaya nggak terlalu lama. Zea lepas pelukan duluan. Dia hapus air mata pakai lengan hoodie, lalu berdiri. Dia tarik koper, jalan mundur beberapa langkah sambil tetap tatap Habib. Habib berdiri di tempat, tangannya megang gelang kayu erat-erat. Zea akhirnya berbalik, masuk antrean imigrasi, nggak berani nengok lagi karena takut nangis kejer. Habib nunggu di luar kaca besar sampai pesawat Zea take off jam 10 tepat. Dia lihat pesawat naik ke langit, kecil jadi titik, lalu hilang di balik awan. Baru setelah itu dia jalan ke parkiran motor. Hujan deras banget, tapi dia nggak pakai jas hujan. Dia naik motor, buka gelang kayu dari kotak, pakai di tangan kiri. Gelang itu pas banget, kayak belum pernah lepas. Perjalanan pulang ke Bekasi makan waktu hampir 3 jam karena macet dan banjir kecil. Habib nyetir pelan, hujan masuk ke baju, badan basah kuyup. Sampai rumah jam 1 siang, ibunya kaget lihat anaknya seperti orang kesurupan. Habib cuma masuk kamar, ganti baju, lalu tidur tanpa makan siang. Dia di pesawat duduk dekat jendela. Dia buka buku Yasin yang Habib kasih, lihat foto polaroid lagi, lalu tutup buku rapat-rapat dan peluk ke dada sepanjang penerbangan. Pramugari nawarin makan, dia tolak. Dia cuma minum air putih, tatap awan putih di luar jendela, sampai pesawat mendarat di Sydney jam malam waktu setempat. Setahun kemudian, dia sudah balik kerja di agensi advertising Sydney. Dia pindah ke apartemen baru di pinggir kota, jauh dari pantai yang dulu sering bikin dia ingat Habib.
Buku Yasin kecil masih ada di laci meja kerja. Kadang malam-malam dia buka, baca pelan-pelan walau masih belum lancar, lalu lihat foto Polaroid itu. Dia nggak pernah buang, tapi dia juga nggak pernah chat Habib lagi. Nomornya masih tersimpan dengan nama Habib, tapi chat terakhir tetap di tanggal perpisahan bandara. Habib masih ngajar TPA di Bekasi. Anak-anak sekarang lebih banyak. Musola direnovasi, dia jadi ustaz tetap. Gelang kayu masih dipakai setiap hari, warnanya makin pudar, tapi dia nggak pernah lepas. Tiap lewat pasar malam Pondok Gede, lewat situ Rawa Gede, lewat stasiun Bekasi, dia cuma pelan-pelan baca istighfar dalam hati. Kadang dia berhenti sebentar di tempat mereka pernah duduk bareng, cuma 5 menit, lalu lanjut lagi. Mereka berdua nggak pernah kontak lagi. Nggak ada pesan, nggak ada telepon, nggak ada apa kabar. Mereka sama-sama tahu, satu pesan saja bisa bikin semua luka terbuka kembali. Cinta mereka berhenti di Bandara Soekarno-Hatta pagi itu, di bawah langit abu-abu dan hujan deras. Indah, dalam, tapi nggak ditakdirkan untuk bersatu. Yang tersisa cuma gelang kayu di tangan Habib, buku Yasin di laci Zea, dan kenangan yang mereka simpan rapat-rapat di hati masing-masing sampai kapanpun.